Selamat pagi buat Bu Catherine dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Kemampuan Guru dalam Merancang Bukti Kedisiplinan Siswa melalui Pemanfaatan Learning Management System berdasarkan perspektif Kristen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Pak Yesmon, yang kedua itu ada Ibu Farah, dan yang ketiga itu saya sendiri, Pak Yohanes. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu kami akan membahas latar belakang. Yang kedua itu bukti alkitabiah dan alasan penggunaan, prinsip teologis, relevansi dan urgensi prinsip alkitabiah, dan yang terakhir itu kesimpulan. Kita akan berangkat dari latar belakang. Perlu disadari bahwa penggunaan teknologi digital atau pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan mendorong penyelenggaraan pembelajaran efektif dan efisien, sehingga meningkatkan mutu dan kegiatan belajar mengajar. Itu menurut Herianus 2020. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga membantu guru dalam menilai banyak aspek, bisa dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Tapi fokus kami di dalam paper kami yaitu menilai sikap kedisiplinan siswa. Atas dasar ini, pemanfaatan teknologi tentunya bisa dimaksimalkan oleh guru, khususnya pemanfaatan LMS dalam merancang ataupun melihat bukti kedisiplinan siswa itu sendiri. Atas dasar ini, maka seorang guru diharapkan mampu memiliki kompetensi digital supaya pemanfaatan LMS itu bisa berjalan maksimal. Ketika seorang guru sudah memiliki kompetensi digital yang baik, maka pemanfaatan LMS untuk merancang bukti dan menganalisis bukti kedisiplinan siswa juga akan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya perkembangan teknologi merupakan bagian dari realitas dunia ciptaan Allah. Avandi 2018 mengatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar, di mana setiap orang percaya perlu memanfaatkan teknologi untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Tentunya pernyataan yang disampaikan Avandi ini juga bisa kita refleksikan bagaimana seorang guru di dalam pendidikan yang di dalam memanfaatkan teknologi terkhususnya pada bidang pendidikan. Tentunya melalui pemanfaatan teknologi, khususnya pemanfaatan LMS yang dilakukan oleh guru, akan bisa menjalankan misi Allah di dunia ini. Melalui pemanfaatan LMS dalam melihat bukti kedisiplinan siswa, tentunya guru akan berusaha melihat bagaimana sosok siswa itu sendiri yang merupakan imago Dei, dan melihat bagaimana teknologi itu bisa menolong ataupun bisa membantu guru untuk bisa melihat sikap kedisiplinan siswa itu sendiri. Tentunya kedua hal ini perlu dipahami oleh guru dengan baik dan benar seperti itu, supaya di dalam pemanfaatan LMS dalam melihat bukti kedisiplinan siswa, guru tidak melenceng dari tujuan pendidikan Kristen itu sendiri, yaitu untuk kembali membawa siswa kembali lebih serupa dengan Allah seperti itu. Sehingga melalui pemanfaatan teknologi digital ini juga guru bisa melihat bahwa ini adalah salah satu alat yang Tuhan anugerahkan kepada guru di dalam dunia pendidikan untuk bisa menolong guru supaya lebih bisa melihat ketika pembelajaran terjadi secara daring, guru tidak melupakan bahwa sikap kedisiplinan tetap menjadi hal yang penting di dalam sebuah pembelajaran. Sebab sikap kedisiplinan juga akan menolong siswa untuk lebih taat kepada Allah seperti itu. Maka dari itu, tujuan kami menulis paper ini yaitu seorang guru perlu memiliki pemahaman yang benar terkait pemanfaatan teknologi, khususnya penggunaan LMS dalam merancang bukti kedisiplinan siswa. Maka dari itu, kami mengharapkan bahwa seorang guru Kristen itu memiliki pemahaman yang benar bagaimana memanfaatkan teknologi khususnya LMS dalam melihat sikap kedisiplinan siswa itu sendiri. Mungkin itu pendahuluan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam bukti alkitabiah yang akan dijelaskan oleh Ibu Farah. Kita masuk ke dalam bukti alkitabiah dan alasan penggunaan teks yang kami ambil pada kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani atau kata Kejadian dalam bahasa Ibrani, yaitu Beresit yang artinya pada mulanya.
dalam bahasa Yunani berarti asal mula, sumber penciptaan, atau awal dari segala sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa kitab Kejadian ini merupakan kitab permulaan sesuai dengan teori yang kami dapatkan. Selanjutnya, di dalam kitab Kejadian kita dapat ketahui bahwa banyak kesaksian-kesaksian dalam kitab tersebut yang menunjukkan bahwa Musa sebagai penulis dari seluruh kitab Pentateukh, ada 5 kitab di dalamnya termasuk kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian juga Musa dipersiapkan secara luar biasa oleh Allah untuk menuliskan kitab Kejadian ini. Oleh karena itu, kitab Kejadian ini adalah kitab yang unik. Selanjutnya, kami memberikan gambaran-gambaran untuk teman-teman dan Ibu Catherine mengingat kembali kejadian-kejadian besar yang terjadi di dalam kitab Kejadian yang tentunya kita telah baca dan kita telah ketahui, terkhususnya pada saat ini devosi-devosi kita mempelajari dari kitab Kejadian. Di sini ada gambaran-gambaran kejadian air bah ataupun penciptaan ataupun kejatuhan. Selanjutnya, di dalam kitab Kejadian ini dituliskan dengan tujuan bahwa Allah ingin memberikan gambaran, ingin memberikan pemahaman kepada umatnya mengenai dirinya melalui perjanjiannya bagi kita semua. Melalui cerita-cerita, melalui umat-umat yang sudah Ia berkati. Kita fokuskan pada teks bacaan Kejadian 1 ayat 26-28. Kami mengambil kata di awal teks tersebut, yaitu berfirmanlah Allah, baiklah kita, dan seterusnya. Di situ kami melihat bahwa kata tersebut mengandung suatu implikasi mengenai Allah Tritunggal. Dengan konteks bacaan pada teks tersebut mengenai penciptaan dan alam semesta, penciptaan manusia dan juga alam semesta. Tentunya teks ini berbicara mengenai bagaimana kita semua diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya yang terkhusus merujuk pada hakikat manusia yang merupakan citra Allah atau mahkota ciptaannya. Artinya kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita harus mempunyai karakter seperti Allah. Selanjutnya, ketika dihubungkan di dalam topik kami saat ini, dalam pemanfaatan teknologi dalam merancang kedisiplinan siswa, terutama dalam pembelajaran daring saat ini, guru harus mempunyai prinsip yang benar sesuai dengan pandangan Alkitabiah, pandangan Kristen, sehingga tujuan dari dia merancang kedisiplinan tersebut tidak hanya untuk melengkapi administrasi sekolah, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan dan mendorong siswa mengembangkan kedisiplinannya, mendorong siswa mengembangkan hasil belajarnya, agar potensi yang dia miliki itu dapat berkembang. Dari tindakan mendorong siswa ini juga prinsip yang harus dimiliki guru yaitu memandang siswa sebagai image of God. Yang artinya setiap siswa bukan berarti harus semuanya pintar, semuanya memiliki kemampuan yang sama, tetapi dia memiliki kemampuan masing-masing yang unik yang tentunya dapat dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penggunaan pemanfaatan teknologi yang kami pilih saat ini yaitu Learning Management System yang di dalamnya banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk penilaian, untuk kegiatan pembelajaran dan sebagainya.
pada teks bacaan ini juga diharapkan bahwa guru mempunyai sikap yang takut akan Tuhan agar tindakan atau tujuan dari dia merancang kedisiplinan ini untuk membawa guru ke arah yang lebih baik. Kita dapat melihat contoh dari gambaran Yusuf yang menjadi budak di rumah Potifar, bahwa Yusuf berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, karena hal tersebut merupakan kerinduan daripada Yusuf di dalam kehidupannya. Dia mempunyai prinsip dan komitmen yang kuat untuk hidup kudus walaupun banyak kendala, banyak tantangan yang dia hadapi. Tentunya di dalam merancang kedisiplinan melalui teknologi ini, guru mendapatkan tantangan, mendapatkan tantangan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, guru harus mempunyai hal mendasar yang harus dimiliki, yaitu mempunyai kompetensi digital, dan juga dia mempunyai pandangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia mempunyai pandangan bahwa sesuatu adalah image of God, sehingga kedisiplinan yang dia lihat dari setiap siswa tidak hanya merujuk kepada satu indikator, melainkan daripada banyak indikator mengenai kedisiplinan. Contohnya ketika yang kami temukan di observasi, guru hanya memandang merujuk pada satu kedisiplinan, yaitu pengumpulan tugas tepat waktu, lalu dia menyimpulkan secara menyeluruh bahwa siswa tersebut mempunyai kedisiplinan yang kurang. Akan tetapi di sini kami melihat bahwa guru harus memahami bagaimana merancang kedisiplinan menggunakan teknologi digital, dalam hal ini adalah manajemen sistem, agar perancangan kesimpulan yang diambil dapat dikomunikasikan menggunakan teknologi yang digunakan juga kepada siswa dan orang tua, agar dapat memberkati orang tua dan juga siswa itu sendiri dalam mengembangkan sikap kedisiplinannya. Selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, di sini kami mengambil merujuk pada Injil Yohanes, teks bacaan Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Berbicara mengenai pelayanan Yesus di Yudea dan Yerusalem. Yohanes menyebutkan bahwa dirinya adalah murid yang dikasihi Yesus, dan juga surat Yohanes ini secara menyeluruh tujuannya untuk mengajak orang percaya memahami bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan menguatkan iman orang percaya untuk setia di dalam kehidupannya. Secara garis besar, Yohanes menyampaikan manfaat ketika kita bersekutu dengan Kristus, yang tentunya dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya agar terus berjalan di ranah kehendak Tuhan. Dan dalam konteks gereja juga, gereja diharapkan untuk mengajarkan dan mengarahkan yang salah, menuntun umatnya untuk berjalan di jalan kebenaran. Sehingga orang percaya dapat menerima bahwa kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupannya itu merupakan respon dari tindakannya yang taat pada perintah Tuhan. Selanjutnya ketika di dalam Injil Yohanes juga, ketika orang percaya atau kita semua percaya akan kebenaran melalui firman Tuhan, maka implikasinya dalam kehidupan yaitu kita dituntun menuju kebenaran yang dipegang. Ketika kita memahami kebenaran tersebut, tentunya kita mempunyai rasa untuk terus berusaha setiap harinya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
seperti yang dikatakan di dalam teks bacaan Yohanes 7 ayat 8 dilanjutkan dalam Yohanes 8 ayat 11. Pada Yohanes 7 ayat 58 ini bila menceritakan tentang perempuan yang berzina yang ditangkap oleh orang Farisi, lalu mereka membawanya kepada Yesus, namun tujuan mereka membawanya itu untuk mencoba Yesus mengenai konsep pengampunan dan juga hukuman mati. Orang Farisi membawa perempuan itu dengan tujuan yang jahat. Namun Yesus dengan natur keilahiannya, dia berespon bahwa yang dapat menghukum adalah Allah Pencipta, karena dia yang menghadirkan kita semua di dunia ini, dan melalui kasih-Nya, melalui anugerah yang dia berikan, yaitu dia memberikan pengampunan kepada kita semua sampai pada saat ini. Oleh karena itu seharusnya kita mempunyai respon untuk terus taat kepada Tuhan. Berdasarkan bacaan yang sebelumnya, yaitu dari Injil Yohanes 1 ayat 26-28, manusia merupakan ciptaan Allah yang mulia karena manusia hanya manusia yang disebut image of God. Itu sesuai dengan teori yang kami ambil bahwa image of God dalam hal ini tuh mengarah kepada natur manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu kekuatan intelektual untuk berpikir, untuk memilih, untuk kebebasan memilih, untuk mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, ketika sudah mempunyai prinsip dan mempunyai kebenaran yang benar sesuai dengan perspektif Alkitabiah, bahwa dalam proses pemanfaatan teknologi ini, saya mengulangi lagi bahwa guru perlu mempunyai kompetensi digital, kompetensi yang dimiliki digunakan sesuai dengan fungsinya, menggunakan alat, yaitu alat sebagai metode di dalam pembelajaran, yaitu Technology Management System, merancang pembelajaran secara berulang agar mendapatkan data-data yang akurat, sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai kedisiplinan yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui kesimpulan tersebut, guru dapat mengambil solusi dan dapat dikomunikasikan oleh orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya oleh teman saya. Perlu disadari bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia di antara ciptaan lainnya, karena hanya manusia yang disebut sebagai imago Dei, yaitu gambar dan rupa Allah menurut Thesaurus 2019. Berkhof 2006 menambahkan bahwa ungkapan imago Dei dalam hal ini mengarah kepada natur manusia yang diberikan kekuatan intelektual atau rasio untuk berpikir dan kebebasan dalam memilih serta mengetahui kebenaran asali. Salah satu bentuk implementasi rasio yang ada pada manusia, khususnya di bidang pendidikan, yaitu ketika guru memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Tentunya, sebagai seorang guru juga merupakan seorang manusia yang dianugerahi rasio oleh Allah, sehingga guru bisa memikirkan ataupun memiliki kemampuan kompetensi digital dengan cara mempelajarinya dan mengusahakannya untuk bisa menolong guru kembali ke dalam pembelajaran dan memanfaatkan teknologi digital itu untuk semakin mempertajam guru dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran daring, sehingga ketika guru sudah memiliki kompetensi digital, maka sebagai seorang manusia, guru juga perlu mengusahakannya di dalam proses pembelajarannya untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang semakin membawa siswa untuk kembali lebih mengenal Allah melalui teknologi digital yang guru manfaatkan, yaitu LMS itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, yang perlu disadari juga bahwa Deborah dan Han 2020 mengatakan bahwa
Peran yang dijalankan oleh guru Kristen tidak terlepas dari tujuan guru Kristen itu sendiri, yaitu sebagai rekan kerja Allah yang memiliki tanggung jawab memberikan pengetahuan yang sejati kepada setiap siswa. Atas dasar ini, maka pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam merancang sebuah penilaian tentang kedisiplinan, perlu mengarahkan siswa untuk hidup berdasarkan kebenaran Allah. Sehingga ketika guru menilai sikap kedisiplinan siswa, bukan justru membuat siswa semakin rendah diri atau membuat siswa semakin merasa minder akan dirinya, tetapi melalui penilaian sikap kedisiplinan tentunya semakin membawa siswa untuk lebih taat kepada Allah. Guru bisa memberikan sebuah penilaian yang tidak membuat siswa menjadi rendah diri, melainkan lebih melihat bahwa penilaian yang dilakukan guru tersebut adalah penilaian yang mengajak siswa untuk mau membenahi diri, mau untuk belajar taat lebih kepada Allah, seperti itu. Sehingga hal inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap guru Kristen, seperti itu, agar tidak jatuh ke dalam penilaian-penilaian yang bersifat praktis, hanya untuk melihat seberapa jauh sikap kedisiplinan siswa, tetapi lebih daripada itu, yaitu membawa siswa untuk lebih taat kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tentunya yang tidak boleh kita lupakan bahwa di dalam proses pengajaran dan penilaian tidak terlepas dari keterbatasan sebagai seorang manusia tentunya kita adalah ciptaan yang terbatas, maka guru juga perlu menyadari bahwa proses pengajaran dan penilaian tidak terlepas dari keterbatasan. Pasti terdapat kekurangan dan masalah yang muncul di dalamnya, sehingga melalui pemanfaatan teknologi digital ini, guru perlu melakukan evaluasi serta memberikan feedback yang sesuai dengan kasih dan anugerah yang telah diterima sebagai orang percaya yang memahami tentang kebenaran Allah. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ketika seorang guru menyadari bahwa di dalam proses pembelajarannya memang masih terdapat keterbatasan. Nah, guru perlu merefleksikan lagi bagaimana seorang guru harusnya menghadirkan sebuah pemanfaatan teknologi kepada siswa itu sendiri, sehingga khususnya pada penilaian, guru bisa melihat bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswa itu bukan untuk menghakimi, melainkan adalah sebagai bahan evaluasi baik kepada guru maupun siswa, sehingga tentunya feedback yang diberikan guru harus sesuai dengan kasih dan anugerah yang telah diterima sebagai orang percaya yang memahami tentang kebenaran Allah, sehingga penilaian tersebut harus kembali mengarahkan siswa untuk kembali lebih mengenal Allah dan semakin serupa dengan Dia, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari prinsip teologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke dalam relevansi dan urgensi prinsip Alkitabiah. Di sini kami membaginya jadi dua hal dari sudut pandang non-Kristen dan sudut pandang Kristen. Pertama, kita akan membahas sudut pandang non-Kristen. Pada paper kami menuliskan bahwa disiplinan merupakan peraturan yang disusun dan dibentuk khusus siswa-siswi dalam proses belajar mencapai hasil pelajaran yang lebih baik. Kedisiplinan juga menjadi sebuah proses pengendalian diri guna mencapai tindakan yang lebih baik tanpa adanya pelanggaran. Adanya kesadaran diri yang berarti memahami diri sendiri akan membutuhkan disiplin sebagai hal yang penting bagi keberhasilannya. Dari dua pernyataan ini menegaskan bahwa kedisiplinan adalah peraturan yang dibentuk dalam mencapai atau untuk melakukan suatu proses pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Atau bisa dikatakan kedisiplinan ini dibuat dalam proses pelajaran untuk pengendalian diri yang didasari dengan kesadaran diri setiap siswa untuk mencapai tindakan supaya menghindari pelanggaran atau
pembelajaran bisa dilaksanakan secara tertib dan baik untuk mencapai keberhasilannya, supaya pembelajarannya bisa lebih baik dan berhasil di sini. Selanjutnya, Gunarsa dalam adab-adab menyatakan bahwa kedisiplinan siswa dilakukan dengan melatih, dengan menyikapi aturan karena berpengaruh dengan pertumbuhan serta perkembangan siswa. Disiplin juga bermanfaat dalam proses belajar dengan tujuan untuk mengontrol siswa untuk menghindari pelanggaran atau keinginan yang tidak sesuai. Jadi, di sini disiplinan dilakukan untuk menyikapi respon siswa pada aturan yang berpengaruh untuk perkembangan siswa itu sendiri. Dan di sini kedisiplinan dari sudut pandang Kristen bermanfaat supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dengan mengontrol siswa dengan adanya disiplin itu sendiri untuk menghindari suatu pelanggaran dan keinginan yang tidak sesuai dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran daring ini. Sementara itu, dari sudut pandang Kristen sendiri, Ellen DeCurie mengatakan bahwa kedisiplinan adalah suatu alat untuk mendidik seseorang dalam pemuritan, dalam mengikuti Kristus. Yesus di sini juga meminta supaya setiap orang yang berkapasitas mendidik, terutama seperti guru, lalu hidup tertib dalam Tuhan supaya merasakan kehadiran Allah dan Roh Kudus yang memimpin manusia dalam mengajar serta berhikmat. Guru Kristen sudah seharusnya membentuk komunitas, saling memperhatikan dan saling mengasihi, khususnya kesalahan siswa yang dilakukan supaya guru berperan penting untuk menegur dan memulihkan, menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat itu sendiri. Dari ketika penyertaan ini katakan bahwa seorang guru atau orang yang berkapasitas mendidik harus mengandalkan Roh Kudus, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dalam mengajar, dalam membimbing, terus dalam mendidik secara kedisiplinan, supaya guru dalam mengajar bisa mengasihi dan mendidik berdasarkan hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Dan juga perlu diketahui sebagai guru Kristen harus mendidik dalam kedisiplinan berasal dari sumber yang benar, yaitu sumber Kristus dalam guru berhikmat. Selanjutnya, sebagai Kristen juga memandang kedisiplinan itu sendiri harus mendidik dengan didasari atau dilandaskan dengan kasih, karena dari kasih itu sendiri mendatangkan kegembiraan. Di sini juga menyatakan bahwa sebagai guru yang memiliki otoritas di dalam kelasnya, terus dalam mendidik harus penuh kasih pada setiap siswa. Dan di sini ada pernyataan juga menyatakan mendidik dalam kedisiplinan tidak mengajarkan hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Jadi kedisiplinan harus didik dengan kasih supaya mendidik yang berlandaskan disiplin, berlandaskan kasih, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sikap tegas dalam menegakkan aturan dan penerapan prosedur juga harus konsisten, supaya menanamkan nilai taat kepada siswa serta menerapkan disiplin kepada siswa harus berlandaskan Alkitab. Penerapan disiplin sudah sebaiknya efektif, itu dengan menegur, menasihati, dan mengajak serta memberi solusi melalui suatu cara sehingga kedisiplinan dapat membangun kepercayaan diri siswa, menimbulkan hasil yang positif yang dimunculkan siswa melalui kedisiplinan ini. Dan perlu kita ketahui, dengan dilandaskan kasih, karena kasih itu sendiri mendatangkan kegembiraan, supaya juga dengan kasih tidak menimbulkan perspektif bahwa kedisiplinan itu jadi suatu hal yang buruk, momok bagi siswa. Ini adalah suatu hal yang menekan siswa itu sendiri. Supaya dengan kedisiplinan bisa dilihat oleh siswa itu adalah suatu hal yang
dirasakan sebagai suatu bentuk sukacita di dalam guru mendidik disiplin itu sendiri. Maka hal yang dapat diajarkan dengan kasih itu sendiri supaya dalam didik dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan sikap tegas yang perlu guru Kristen sampaikan bahwa guru Kristen harus menanamkan nilai taat pada setiap siswa, supaya dari siswa itu sendiri perlu diperhatikan bahwa sumber yang disiplin itu dengan kasih harus berlandaskan Alkitab. Dan di sini pada paper kami menuliskan bahwa disiplin yang baik itu dengan cara menegur dengan penuh kasih, nasihati dan mengajak memberikan solusi pada siswa itu sendiri, supaya itu adalah bagian dalam membangun kepercayaan diri siswa. Kita memberi support dengan kasih, dan biar siswa bisa melihat bahwa kedisiplinan itu adalah suatu hal yang baik, membawa perubahan yang baik, dengan dilandaskan bahwa Roh Kudus ada pada guru itu sendiri, maka guru itu mampu menggunakan kasih dalam mendidik, hingga siswa memperoleh sukacita di dalam gurunya mendidik dalam kedisiplinan. Maka di sini kami dapat menyimpulkan bahwa manfaat sumber digital sesuai dengan manfaat, fungsi, dan tujuannya dihubungkan dalam pendidikan sesuai konteks pembelajaran. Itu terusnya pembelajaran daring saat ini diharapkan menjadikan guru dan siswa semakin serupa dengan Kristus, baik pengetahuan maupun praktek hidup sebagai orang percaya. Selanjutnya penulis juga memaparkan bahwa pemanfaatan sumber digital dalam perspektif Alkitab oleh guru yang dapat digunakan secara khusus untuk menganalisis dan merancang bukti proses belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan Kristen, yaitu kemuliaan pada Allah dan keserupaan dengan Kristus. Nah, di sini kita ketahui bahwa sebagai guru harus memanfaatkan teknologi ini, khususnya LMS ini, dan memanfaatkan sebagai fungsi dan tujuannya itu harus kita hubungkan dari konteks pendidikan pembelajaran daring ini, supaya bisa menjadi guru dan siswa semakin serupa dengan Kristus secara pengetahuan, praktek, apalagi sebagai orang percaya. Dan di sini juga memaparkan bahwa perspektif Alkitab oleh guru yang digunakan secara khusus menganalisis merancang bukti proses ini harus mencapai tujuan pendidikan Kristus, yaitu kemuliaan pada Allah dan keserupaan dengan Kristus. Jadi melalui pemanfaatan LMS ini kita perlu menggunakan pemanfaatan sebagai fungsi dan tujuannya harus mencapai tujuan pendidikan Kristen, yaitu pada kemuliaan Allah dan keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Dan yang terakhir, guru harus mempunyai kemampuan mengelola dan menganalisis data proses belajar harus secara objektif yang bersumber dari data digital yang terekam, agar membantu guru dalam merancang dan mengevaluasi proses belajar siswa dan menjadi bukti yang diinformasikan pada siswa dan orang tua. Jadi guru harus memiliki penggunaan dan menganalisis proses belajar melalui pemanfaatan LMS ini, supaya bisa merekam setiap kejadian dan dalam pembelajaran daring ini, karena dari merekamnya itu akan membentuk sebagai bukti kedisiplinan, ya, dan alat yang digunakan guru ini dapat membantu guru itu sendiri merancang serta mengevaluasi proses belajar dan dapat dijadikan bukti yang nantinya bukti itu dapat diinformasikan kepada siswa dan orang tua. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.